Atas dasar apa mereka ingin membubarkan MUI? MUI, sebuah ormas dengan label ulama, orang-orangnya penuh dengan mereka yang ingin mengubah dasar negara kita menjadi negara agama. Kalau begitu, kalau seandainya atas dasar itu mereka minta dibubarkan Majelis Ulama Indonesia, maka saya minta supaya Republik Indonesia dibubarkan. Indonesia tidak akan bubar karena Indonesia dijaga para pemimpin baik lahir maupun batin. Karena Indonesia akan kita kawal terus sampai akhir hayat kita. Banyak yang dari kita ini ingin melemahkan bangsa ini dengan cara-cara yang tidak beradab. Gitu. Oleh karena itu bagi saya saya hanya ngikutin logika mereka yang minta supaya MUI dibubarkan. Dari dulu saya sudah mengingatkan kalau MUI bisa jadi sarang sebenarnya dari kelompok radikal. Ya karena lembaga itu memakai label ulama sehingga sulit dikritik karena akan membawa-bawa agama. Ya kalau gitu, kalau mengikuti logika berpikir mereka, kalau gitu negeri ini patut sekali dibubarkan. Sejak dulu MUI sebenarnya sudah dikritik keras oleh ulama moderat lainnya seperti Gus Mus. Tapi mereka nggak pernah berubah. Gus Mus pernah dengan keras mengatakan, MUI itu makhluk apa? Majelis Ulama ini ramenya kan nggak jelas. Itu organisasi sosial politik, apa dia instansi pemerintahan, nggak jelas. Tapi dapat APBN, nah itu Indonesia begitu, nggak jelas nggak apa-apa, mau urip. Saya yakin menjelang tahun 2024 akan ada korban-korban lain. Ulama yang akan jadi korban-korban lain. Dan bisa-bisa saya juga kena korban. Majelis Ulama, dia kan cuma melihat Islam sebagai katakanlah terancam dari luar. Orang di Majelis Ulama itu nggak ada orang pinter. Semua bodoh-bodoh itu. Mereka itu tahu cuma hukum, terus itu administrasi dan lain-lain. Tapi kalau ilmu kehidupan itu nggak paham itu udah. Dan juga di dalam negara Indonesia banyak sekali orang yang mengembangkan paham yang tidak sesuai dengan Pancasila. Islam dalam menghadapi atau merespons tantangan-tantangan atau gangguan dari luar itu punya dua cara, dua pendekatan. Satu pendekatan kultural, yang satu lagi ya juga nggak ada umurnya, pendekatan institusional atau kelembagaan. Menurut Gus Mus, karena mencatut label ulama, MUI bisa membuat seseorang yang bahkan nggak punya kemampuan agama sama sekali mendadak jadi ulama hanya karena berada di majelis ulama. Dan kalau Anda masuk MUI, Anda akan jadi ulama. Ya tidak mungkin toh jadi pengurus MUI kok tidak ulama. MUI itu namanya majelis ulama kok. Kalau tidak masuk majelis ulama, bisa tidak. Tapi kalau sudah jadi pengurus, meskipun tukang ketik, dia tetap ulama. Pengurus majelis ulama. Dan menurut analisa banyak orang, MUI itu dulu dibentuk oleh Soeharto pada tahun 1975 untuk melawan dominasi ormas agama besar seperti NU dan Muhammadiyah. Majelis Ulama ini orang yang sering lupa, ini diciptakan oleh Pak Harto. Pekerjaannya golekno Pak Harto dalil. Pak Harto itu pinter ya kawan untuk menguasai kita semua, itu pinter ya kawan. Halo para elit MUI, jangan kira kalian bisa berlindung di balik label ulama. Karena ulama yang benar adalah mereka yang punya pengetahuan tinggi tentang agama dan punya akhlak yang tinggi juga terhadap sesama. Kekecewaan dan ketidakpuasan di tengah-tengah masyarakat menggumpal ya. Dan yang saya tidak suka itu semuanya berujung di Jokowi gitu. Daging ulama itu memang beracun. Tapi ingat, ulama juga yang harus bertanggungjawabkan secara langsung perbuatannya di hadapan Tuhan kelak. Karena kalianlah seharusnya panutan umat. MUI dengan segala kelebihannya adalah rumah terbaik bagi kelompok radikal untuk menguasai dan mengkapitalisasi umat muslim di Indonesia. Saya udah bilang sama Pak Kapolri, Pak Kapolri, saya ini bukan pendukung Jokowi. Pak Anwar Abbas ya, dia pasti pinter lah,
Dan dia pasti pengetahuan agamanya juga mendalam, baik. Orangnya juga luas. kan nampak bijaksana dan dari Muhammadiyah dan seterusnya. Ini masalahnya ketika semua hal dipolitisasi. Frame itu dibangun dalam rangka untuk mencapai tujuan politik tertentu. Posisi saya adalah saya berpolitik, tapi politik saya bukan politik ke partai, politik saya adalah politik nilai. Kalau Pak Jokowi benar, saya akan bela mati-matian Pak Jokowi. Meskipun saya oleh teman saya ditertawa-tawakan gitu ya. Kalau Pak Jokowi benar, saya akan bela terus terang saja ya. Tapi kalau Pak Jokowi salah, terus saya tidak berani menegurnya begitu. Itu gimana letak posisi saya sebagai manusia ya? Jadi frame-nya itu pasti menyampaikannya dengan tujuan tertentu, dan dalam hal ini tujuan misalnya kebencian terhadap Pak Jokowi, kemarahan terhadap Pak Jokowi, ingin menjatuhkan Pak Jokowi. Terus terang, makanya saya katakan ya, tindakan menangkap ulama ini ya, yang kena getahnya bukan Densus, yang kena getahnya adalah Pak Jokowi. Harus ada proses hukum. Jangan kemudian gara-gara proses hukum itu diberlakukan, itu kemudian ada istilah kriminalisasi ulama. Ini pemerintah mengajari rakyat untuk tidak bertoleransi, menurut saya. Ini pemerintah menurut saya mengajari masyarakat untuk bertindak radikal. Anwar Abbas, saya nggak tahu itu pernyataan pribadi atau pernyataannya resmi dari lembaga. Itu ngaco itu dia kalau minta Jokowi ditahan, itu nggak ada urusannya. Lo jangan membangun opini sesat. Rejim yang dipimpin oleh Jokowi telah mengkriminalisasi ulama. Nah, ujung-ujungnya kan pakai kata Jokowi kan. Proses hukum itu berlaku untuk perilaku, bukan untuk sosok. Artinya sosoknya siapapun, baik itu habaib, ulama, kiai, ustadz, dai, selama kemudian perilakunya ini mengandung unsur pidana, maka ya harus ada proses hukum. Jadi yang salah semuanya Jokowi, yang salah Jokowi, yang salah Jokowi gitu ya. Pertanyaan saya, yang kayak gini nih ya, ulama ditangkap, berarti ulama dikriminalisasi. Siapa yang mengkriminalisasi? Jokowi gitu kan ya. Pertanyaan saya, tahu nggak Pak Jokowi ini? Saya nggak tahu Pak Jokowi ini kan gitu ya. Kenapa kadang-kadang orang yang seharusnya pintar terus nampak kayak kehilangan akal sehat? Atas dasar apa mereka ingin membubarkan MUI? MUI, sebuah ormas dengan label ulama, orang-orangnya penuh dengan mereka yang ingin mengubah dasar negara kita menjadi negara agama. Kalau begitu, kalau seandainya atas dasar itu mereka minta dibubarkan Majelis Ulama Indonesia, maka saya minta supaya Republik Indonesia dibubarkan. Indonesia tidak akan bubar karena Indonesia dijaga para pemimpin baik lahir maupun batin. Karena Indonesia akan kita kawal terus sampai akhir hayat kita. Banyak yang dari kita ini ingin melemahkan bangsa ini dengan cara-cara yang tidak beradab. Gitu. Oleh karena itu bagi saya ya, saya hanya ngikutin logika mereka yang minta supaya MUI dibubarkan. Dari dulu saya sudah mengingatkan kalau MUI bisa jadi sarang sebenarnya dari kelompok radikal. Ya karena lembaga itu memakai label ulama sehingga sulit dikritik karena akan membawa-bawa agama. Ya kalau gitu, kalau mengikuti logika berpikir mereka, kalau gitu negeri ini patut sekali dibubarkan. Sejak dulu MUI sebenarnya sudah dikritik keras oleh ulama moderat lainnya seperti Gus Mus, tapi mereka nggak pernah berubah. Gus Mus pernah dengan keras mengatakan, MUI itu makhluk apa? Majelis Ulama ini kelaminnya kan nggak jelas. Itu organisasi sosial politik, apa dia instansi pemerintahan, nggak jelas. Tapi dapat APBN, nah itu Indonesia begitu, nggak jelas nggak apa-apa, pokoknya urip. Saya yakin menjelang tahun 2024 akan ada korban-korban lain, ulama yang akan menjadi korban-korban lain, dan bisa-bisa saya juga kena korban. Majelis Ulama, dia kan cuma melihat Islam sebagai katakanlah terancam dari luar. Orang di Majelis Ulama itu nggak ada orang pinter. Semua bodoh-bodoh itu. Mereka itu tahu cuma hukum, terus itu administrasi dan lain-lain. Tapi kalau ilmu kehidupan itu nggak paham itu udah. Dan juga di dalam negara Indonesia banyak sekali orang yang mengembangkan paham yang tidak sesuai dengan Pancasila. Islam dalam menghadapi atau merespons tantangan-tantangan atau gangguan dari luar itu punya dua cara, dua pendekatan.
Satu, pendekatan kultural. Yang satu lagi ya juga nggak ada umurnya, pendekatan institusional atau kelembagaan. Menurut Gus Mus, karena mencatut label ulama, MUI bisa membuat seseorang yang bahkan nggak punya kemampuan agama sama sekali mendadak jadi ulama hanya karena berada di majelis ulama. Dan kalau Anda masuk MUI, Anda akan jadi ulama. Ya tidak mungkin toh jadi pengurus MUI kok tidak ulama. MUI itu namanya majelis ulama kok. Kalau tidak masuk majelis ulama, bisa tidak. Tapi kalau sudah jadi pengurus, meskipun tukang ketik, ya tetap ulama. Pengurus majelis ulama.